pertama ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Ekosistem bisa dibayangkan seperti sebuah lingkungan rumah tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang saling berteman dan membutuhkan benda-benda mati di sekitarnya seperti air, tanah, udara, dan sinar matahari. Dalam ekosistem ini, mereka semua saling bergantung dan bekerjasama untuk bertahan hidup. Contoh gampangnya adalah ekosistem kolam, di mana ikan membutuhkan air untuk berenang dan bernapas, sementara tanaman air membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Jadi, ekosistem adalah hubungan saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya, di mana jika salah satu bagiannya rusak, maka yang lain pun akan ikut rusak. Dan selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat atau terestrial, yaitu lingkungan hidup yang berada di daratan. Karakternya sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Contohnya seperti hutan hujan yang lebat, padang rumput yang luas, hingga gurun yang kering. Dan yang kedua ada ekosistem perairan. Nah, disebut juga akuatik, adalah lingkungan hidup yang didominasi oleh air dan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu air tawar, contohnya seperti sungai dan danau, dan serta air asin atau laut seperti terumbu karang dan laut dalam. Dan yang terakhir ada ekosistem buatan, adalah lingkungan hidup yang sengaja diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti sawah untuk pangan, waduk untuk air bersih, atau perkebunan. Dan selanjutnya ada ciri-ciri ekosistem. Yang pertama, memiliki komponen biotik dan abiotik. Ekosistem selalu terdiri dari dua komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, komponen biotik. Semua makhluk hidup di dalamnya seperti produsen, tumbuhan, konsumen hewan dan manusia, serta pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, komponen abiotik, faktor fisik dan kimia dalam tidak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Dan ciri yang kedua adanya hubungan timbal balik atau berinteraksi. Ciri paling khas adalah adanya interaksi. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya tumbuhan menghasilkan oksigen dan sebaliknya. Komponen abiotik mempengaruhi kehidupan biotik. Misalnya intensitas cahaya matahari menentukan jenis tumbuhan yang bisa hidup. Dan ciri yang ketiga terdapat aliran energi. Energi mengalir dalam ekosistem melalui peristiwa makan dimakan. Aliran ini biasanya digambarkan dalam rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah jalur linear perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Dan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan lebih kompleks. Dan ciri yang keempat adalah terjadinya siklus materi. Materi dalam ekosistem seperti karbon, nitrogen, dan air tidak pernah habis, melainkan terus berputar melalui siklus biokimia. Unsur-unsur dari lingkungan abiotik masuk ke komponen biotik, kemudian kembali ke lingkungan melalui proses pembusukan oleh dekomposer. Nah, yang ciri yang terakhir memiliki keteraturan dan keseimbangan homeostasis. Ekosistem memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan sendiri atau homeostatis. Jika salah satu komponen terganggu, ekosistem akan melakukan penyelesaian untuk kembali ke kondisi stabil selama gangguan tersebut tidak melebihi batas kemampuannya. Nah, selanjutnya ada pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan hidup. Misalnya, jika kita menebang terlalu banyak pohon, hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika kita mencemari sungai, ikan dan makhluk lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas
aktivitas kita semuanya. Nah, teman-teman, ekosistem pada dasarnya adalah fondasi utama yang menopang seluruh kehidupan flora dan fauna. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa menjaga kebersihan dan keseimbangan alam bukan sekedar tugas individu, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif yang harus kita implementasikan bersama demi keberlangsungan masa depan. Ada dampak kerusakan ekosistem. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Polusi udara bisa membuat kita sulit bernafas. Polusi air membuat air tidak bisa diminum. Hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem akibat kelalaian manusia memicu berbagai krisis lingkungan yang masif. Polusi udara dan air secara langsung menurunkan kualitas hidup karena mengancam kesehatan serta ketersediaan konsumsi publik. Di sisi lain, degradasi lingkungan ini juga memicu kehilangannya habitat satwa liar sekaligus meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya ada cara menjaga ekosistem. Kita bisa mulai dengan menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan melakukan hal yang kecil ini, kita bisa membantu menjaga ekosistem agar tetap sehat. Aksi nyata seperti penghijauan dan pengelolaan sampah yang bijak adalah langkah awal yang krusial. Melalui kontribusi kecil ini, kita dapat menjaga stabilitas ekosistem agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik itu lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi melalui aliran energi dan siklus materi. Dalam sistem ini terjadi hubungan timbal balik yang kompleks seperti rantai makanan di mana produsen, konsumen, dan pengurai menjaga keseimbangan alam serta pola interaksi seperti simbiosis. Keharmonisan suatu ekosistem sangat bergantung pada terjadinya setiap komponen di dalamnya, karena kerusakan pada satu bagian dapat memicu efek berantai yang mengganggu stabilitas lingkungan secara keseluruhan. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang membentuk satu kesatuan seimbang. Jika salah satu komponennya rusak, maka seluruh keseimbangan alam tersebut akan terganggu.